Guys, saya masih ada di Auto 2000 Suci. Nah, kali ini mobilnya udah ada plat nomornya guys. Jadi artinya bisa kita bawa ke jalan raya. Jadi saya bakal cobain Veloz baru ini di jalan raya. Kayak apa sih rasanya ketika kita bawa mobil ini di jalan raya. Nah, saya akan cobain beberapa fitur-fitur safety sense-nya ya teman-teman gitu. Nah, tapi sebelum kita coba ke jalan raya, saya mungkin akan cobain beberapa fitur ya, seperti brake hold sama hill start assist, karena di sini ada obstacle tanjakan dan turunan kita akan cobain. Tapi nanti di jalan raya kita akan cobain sistem-sistem yang ada di Veloz baru ini, seperti pre-collision system jika memungkinkan nanti kita cobain. Pedal miss operation control mungkin akan kita cobain di sini ya, di area tertutup. Blind spot monitoring akan kita cobain juga. Lane departure assist mungkin akan kita coba juga. Front departure alert, nah ini menarik nih, kita coba nanti ketika di jalan macet ya, dengan rear crossing traffic alert. Nah, kita akan coba beberapa fitur safety sense ini di area tertutup dan di jalan raya secara langsung ya. Penasaran gak kayak apa sih fitur-fitur ini bekerjanya, dan seperti apa rasa berkendara Veloz baru ini ketika kita bawa ke jalan raya teman-teman? Apakah masih mengasihkan seperti tes pertama, atau mungkin ada hal-hal yang berbeda? Kita ikutin terus videonya sampai habis. Oke guys, sekarang kita udah di balik kemudinya Veloz ini lagi. Masih mobil yang sama ya kayak kemarin, tapi kali ini kita bakal cobain ke jalan raya karena ini mobil udah ada plat nomornya, jadi udah legal. Nah, sekarang kita coba nyalain dulu. Sebelum jalan kita coba bedah sedikit fitur ya yang ada di MID-nya atau speedometer dari Veloz ini. Oke, nah kita lihat ya. Ini agak ini nih. Nah, kita bisa ngerubah ini ya teman-teman, kita bisa ngerubah bentuk dari speedometernya gitu. Nah, ini juga ada macam-macam ya. Ini bisa banyak yang diaktifkan dan dinonaktifkan teman-teman. Gitu, kayak lampu indikator eco, rata-rata penghematan BBM, reset trip segala macam. Nah, kayak gini contohnya. Gitu, kita balik lagi, kita coba lihat desain ya, ada apa aja nih bentuk desainnya. Display 2, nah ini jadi kayak gini ya teman-teman. Coba lagi display 1 jadi seperti ini, display 4 jadi seperti ini. Nah, ini kalau menurut saya sih paling bagus yang ini nih. Nah, ini keren sih, jadi ini banget ya, jadi futuristik banget mobil ini. Nah, terus kita coba dengerin suara audionya ya teman-teman. Sekilas aja coba kita cobain dengerin ya. Kang Dindin, Telia Parongpong, karyawan Takazi Group, karyawan Jahit, Kang Faisal, Abadan. Nanti kena copyright. Tapi enak, audionya lumayan ya. Maksudnya audionya mencirikan bahwa mobil ini bukan lagi mobil murahan yang audionya ala kadarnya. Ini audionya proper banget. Jadi tanpa kalian ganti-ganti audio segala macam, ini mobil audionya udah oke. Oke, sekarang kita cobain beberapa fitur keselamatan dari Toyota Safety Sense ini ya. Kita akan coba dulu keliling di sini. Kita cobain brake hold-nya dengan hill start assist-nya. Oke? Jangan kemana-mana. Oke, nah ini di depan jalan turunan, kita cobain dulu fitur brake hold-nya teman-teman ya. Apakah dia berfungsi dengan mudahnya? Ini turunan, kita coba tahan ya. Brake hold, pas, wih, berhasil ya. Ini ada indikator hold-nya di sini, yang warna hijau sama warna kuning. Kita coba jalan, ya. Oke, nah sekarang kita akan coba fitur hill start
assist-nya teman-teman. Oke, sekarang di depan ada tanjakan guys. Nah, ini ada tanjakan. Kita akan coba fitur Hill Start Assist-nya teman-teman ya. Nah, kita coba berhenti di sini. Oke, kita berhenti. Kita coba untuk maju. Apakah mobilnya mundur? Enggak, guys. Bisa langsung maju ya. Nah, berarti fitur HSA atau Hill Start Assist-nya berfungsi dengan sangat baik teman-teman gitu. Oke, sekarang kita cobain ke jalan ya. Sekalian nyobain gimana rasa berkendara di jalan rayanya dan fitur-fitur safety yang lain kayak lane departure warning dan lain-lainnya. Oke, kita keluar dulu. Kita keluar dulu, kita akan coba mobil ini di jalan raya pertama kalinya. Oke, nah sekarang kita cobain ya, ini udah di jalan raya. Oke, dari posisi nyetir ya, ketika kita berkendara di jalan raya, ini jauh banget sih sama Avanza yang lama ya. Ini totally new, bener-bener baru, bener-bener beda. Nah, ini ya, apa namanya, teman-teman tadi kalau denger, itu lane keeping assist. Jadi ketika kita belok ada kendaraan di belakang, dia akan bunyi. Gitu. Nah, ini salah satu fitur safety yang cukup membantu ya ketika kita berada di jalan raya. Jadi kita meminimalisir resiko bersenggolan dengan kendaraan lain karena ya sudah ada yang memperingatkan gitu. Tadi bisa kalian dengar ada suara dan kadang-kadang juga dia ketika ada mobil di belakang dia akan menampilkan display berupa lampu di di spion ya teman-teman gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke rasa berkendaranya. Oke, jadi mobil ini apa ya, setelah saya coba di jalan raya ya memang better, memang dibandingin sama Avanza yang lama ya, bukan tandingannya ya. Ini lebih apa ya, jauh lebih well built, jauh lebih kerasa sebagai mobil penumpang yang proper ya gitu teman-teman. Nah, kita coba manuvernya seperti apa. Nah, ini kebetulan ada jalan sempit nih, kita cobain. Masih lincah guys, masih warisan dari Avanza lama itu adalah kelincahannya teman-teman. Jadi mobil ini masih lincah, masih masih mudah dikemudikan di jalan sempit ya teman-teman. Oke, sekarang mumpung ada jalan agak kosong, kita cobain tenaganya sedikit ya teman-teman. Ya, tenaga so-so lah ya, maksudnya bukan tipikal mobil yang tenaganya meledak-ledak ya, wajar lah, ini sebuah MPV gitu. Cuma ya untuk responsnya lumayan ya, dibilang responsif banget juga enggak, dibilang terlalu pelan juga enggak. Nah, sekarang kita coba masuk ke mode power ya teman-teman. Nah, ini mode power, kita cobain. Oh ya, lebih agresif guys, lebih agresif ya. Oke. Nah, kalau di mode power enak banget tenaganya. Jauh, bukan nggak jauh ya, maksudnya kerasa perbedaannya dibandingin kita pakai mode yang normal teman-teman. Sekarang kita coba di mode Eco, coba ya. Nah, ini Eco, ada lampunya, Eco mode. Ya, seketika melambat. Tapi Eco mode ini kalau kita pakai untuk di perjalanan dalam kota seperti ini enak teman-teman, jadi smooth mobilnya, jadi smooth banget, jadi halus. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, satu yang disayangkan ya, klaksonnya masih standar kayak Avanza yang dulu ya. Nah, ya
nggak jadi tet gitu bunyinya, ya nggak jadi lebih mewah gitu. What's the meaning of tet? Nah, gitu. Sekarang kita cobain power lagi ya, kita cobain kosong nih. Yes, ini LDW. Nah, lane departure warning sedang beroperasi. Jadi kalau dia kecepatan di atas 60, lane departure warning ini akan beroperasi. Gimana kita taunya? Tadi ada indikatornya ya teman-teman. Gitu. Jadi kalau di atas 60 km per jam kita berpindah-pindah jalur tanpa menggunakan sen, mobil ini bisa kembali lagi ke jalur yang semestinya gitu. Jadi mobil ini udah cukup canggih gitu ya untuk ukuran sebuah low MPV. Dia dijejali dengan fitur-fitur yang hanya bisa kita temukan di Toyota premium ya, seperti Camry, Alphard, Corolla Cross bahkan ya, udah ada juga Corolla Cross. Nah sekarang Toyota menyematkan fitur-fitur itu di sebuah low MPV ya, karena Veloz ini masih termasuk di kelas low MPV walaupun harganya udah dekat ya sebenarnya sama medium MPV gitu. Cuma dia masih kelas low MPV dan fitur-fitur ini menjadikan mobil ini sangat value for money-nya sangat bagus teman-teman gitu ya. Terutama dengan hadirnya fitur-fitur safety yang bisa membantu kita dan memudahkan kita ketika berkendara di jalan raya. Jadi mobil ini otomatis jadi salah satu mobil dengan fitur safety yang cukup lengkap yang dijual di pasar Indonesia. Nah, sekarang jadi kesimpulannya mobil ini dari segi fitur tidak usah dipertanyakan lagi, udah jelas ya. Dari segi fitur mobil ini sangat banyak fitur yang canggih yang bisa bisa dioprek ya, bisa dimainkan di sini gitu. Jadi ini mobil yang dijejali dengan segudang fitur canggih, terutama fitur safety-nya teman-teman ya. Terus dari rasa berkendara, bantingan, gas, rem, feel-nya itu berbeda jauh dengan Avanza sebelumnya ya. Kita bandingkan dengan Avanza sebelumnya karena mobil ini tuh seperti lompatan kuantum dari sebuah low MPV-nya Toyota gitu, karena memang benar-benar totally different gitu mobil ini. Jadi nggak ada lagi rasa-rasa Avanza. Satu hal yang diwariskan dari Avanza yang lama itu adalah kelincahannya teman-teman. Radius putar walaupun dia FWD, tapi dia masih bagus ya. Jadi ketika kita mengendarai mobil ini di jalan yang sempit gitu ya, jalan kecil, atau kita harus berputar balik, mobil ini masih sangat lincah teman-teman gitu. Dari bantingan juga walaupun ini bantingannya nggak bisa dibilang empuk ya, tapi jauh membaik dibandingkan generasi sebelumnya. Ini mobil kalau kita bandingkan mungkin rasanya mirip dengan Expander sebetulnya ya. Cuma dia punya ambience yang tersendiri ya, karena mungkin Expander yang facelift mungkin bisa menandingi gitu. Cuma saya belum pernah coba yang facelift. Tapi kalau yang non facelift, Expander non facelift, ketika dibandingkan dengan mobil ini, itu jauh ketinggalan. Kita lihat dari speedometer pun, wah ini mobil mantap sih. Nah di depan ada banjir, bukan lagi masalah buat mobil ini karena mobil ini sekarang lebih tinggi loh. Gitu, sekarang ground clearance-nya udah di atas 200 mm kayak gitu. Nah bisa kita lihat. Nah kalau misalkan ada kendaraan di belakang, blind spot monitoring system ini akan memberitahu kita dengan bunyi dan kedipan di indikator yang di spion itu teman-teman. Gitu. Memang Toyota Safety Sense ini sangat membantu kita ketika berkendara di jalan raya. Gitu guys, oke. Jadi paling segitu dulu aja videonya. Uji coba tadi udah beberapa fitur kita udah cobain dan dia berfungsi dengan baik. Dan mobil ini begitu memudahkan kita ketika kita harus berkendara di kemacetan ya, karena banyak sekali bantuan-bantuan dari Toyota Safety Sense untuk memudahkan kita memantau keadaan di sekitar mobil, mulai dari blind spot monitoring assist, kamera 360,
Itu semua sangat membantu. Belum ditambah dengan fitur brake hold gitu ya. Fitur hill start assist yang mana itu semua sangat memudahkan kita ketika kita mengendarai mobil ini gitu. So, kalau saya boleh kasih rating mobil ini dari 1 sampai 10, mobil ini saya kasih rating 8,5 gitu. Jadi satu-satunya yang bermasalah itu adalah lebih ke harganya ya teman-teman. Karena harganya udah mulai deket ke medium MPV gitu. Cuman ya sekarang di bawah 300 juta dengan fitur keselamatan selengkap ini, ya kalau menurut saya sih masih worth it gitu. Cuma mungkin ada beberapa orang yang bermasalah dengan harga Veloz tipe tertinggi ini teman-teman. Oke, jadi paling segitu dulu aja videonya. Kalau teman-teman suka, boleh ditekan tombol likes-nya. Ada pertanyaan, boleh silakan ke kolom komentar ya, ditanyakan. Jangan lupa juga di-subscribe. Dan kalau teman-teman berminat beli mobil ini, boleh kontak ke teman saya, Bro Andika. Nanti nomor teleponnya saya simpan di sini ya teman-teman. Ini bilang aja dari Wonder Wheels. Itu pasti dapat diskon. Bukan diskon. Bisa dapat bonus aksesoris mungkin ya, bro ya. Betul. Nah, gitu. Cobain aja. Siapa tahu ada penawaran menarik di situ. Bisa trade-in juga kan? Bisa dong. Trade-in mobil lama juga bisa. Kalian mau beli duitnya belum cukup, bisa trade-in langsung di situ. Dibeli dengan harga yang menjanjikan. Gitu ya guys. Saya nggak dibayar sama siapapun. Ini hanya pendapat saya mengenai mobil ini. Ini pendapat objektif. Apa yang saya rasain ya memang apa adanya teman-teman. Oke, sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.